Paling enak makan pakai geprek bensu. Paling enak semua makan geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Hemat regone, lezat rasane, hanya di geprek bensu aja. Ha, pedas sambal uletnya. Ha, 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 hemat harganya. Hemat harganya. Nikmati persembahan geprek bensu menu Nusantara. Senang produk Indonesia. Hanya di geprek bensu aja. Tradisi Hari Raya Lebaran tahun ini terasa berbeda bagi artis senior Rano Karno. Ditemui pagi tadi di kediamannya di daerah Karangtengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pemeran tokoh Sidul anak sekolahan itu mengaku sedih dengan situasi Lebaran tahun ini yang dijalani di tengah pandemi virus corona. Tradisi atau kebiasaan yang dilakukan kala Hari Raya Lebaran pun terpaksa ia tak lakukan lantaran masih mengikuti anjuran pemerintah. Lantas seperti apa perayaan Idul Fitri tahun ini bagi Rano Karno? Rangkaian dari bulan suci dari Ramadan, sehingga dikatakan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Nah, memang ujian tahun ini bukan Ramadan ya ujiannya, tapi situasi Ramadan yang memang membuat kita harus bertawakalah, menerima dengan virus ini kan, membuat kita bukan terbelenggu, tapi keterbatasan kita terasa sekali. Bahkan sholat Jumat saja disarankan tidak ke masjid. Sampai pun tadi sholat Id kita lakukan tadi di rumah. Karena ada rasa sedih, pasti sedih. Pertama sedih ditinggal Ramadan itu sendiri, karena kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih ketemu dengan Ramadan lagi. Kemudian beberapa tradisi kebiasaan. Ya, biasanya saya kalau sebelum masuk Ramadan biasanya ziarah makam kubur ke bapak, ke ibu. Cuman kan juga itu disarankan tidak. Kemudian biasanya setiap tahun pasti saya pun pulang kampung ke kampungnya Mbak Dewi di Solo, karena makam ibu bapaknya di sana. Nah, itu juga tidak bisa kita lakukan. Jadi artinya memang tahun ini Idul Fitri sangat berasa secara individu, bahwa memang kita harus segera mengevaluasi diri apa yang terjadi ini. Tapi saya sangat yakin Allah tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuan. Itu keyakinan saya. Cuman kita berharap ya Allah, mudah-mudahan ujiannya jangan terlalu lama, karena sudah terlalu banyak yang merasakan ujian ini, dampaknya luar biasa. Tapi biar bagaimana ya, mina aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Ini situasinya harus kita terima sih tahun ini. Iya memang, apalagi kebiasaan saya kan kalau sholat Id pasti di depan, di masjid depan. Nah biasanya tuh kalau udah selesai sholat Id di depan sana berjajar tuh. Ya maaf, di sini kan warganya tidak semua Muslim. Nah, warga yang non Muslim berdiri menunggu kita kelar sholat Jumat, sholat Idul Fitri, kita pulang ke komplek. Udah salaman tuh dari mulai ujung tadi di pos itu udah salaman. Nah, itu tradisi ini. Kemudian pasti ini nggak ada halal bihalal. Biasanya memang seminggu setelah hari raya kita suka ada halal bihalal. Cuman pasti nggak ada halal bihalal. Nah ini situasi-situasi yang memang harus kita terima. Walaupun jujur mungkin bagi anak-anak yang sangat berasa, nggak mungkin dipungkiri lah. Walaupun mungkin seperak 2 perak pasti beli baju. Cuman kan sekarang ya bahasanya mall juga tutup, dan juga tidak disarankan ke sana. Ya memang berasa buat anak-anak lah, buat cucu-cucu lah. Ya, artinya makanya saya bilang udah ini amplop buat beli baju tahun depan ya. Nah, bahasanya seperti itulah. Tapi kita harus membuat
mereka semangat dan mereka mengerti situasinya ini. Ini termasuk ini kuning nih. Nah, kuning ya. Artinya kalau wilayah Jakarta ini kuning. Cuman memang di nggak jauh dari sini daerah Pondok Pinang itu ada zona merahnya. Cuman ya udah itu kan hanya sebuah transisi waspada yang harus kita lakukan. Maka di sini ya kebetulan memang mungkin kompleks ini kan nggak terlalu besar. Jadi cukup patuh ya. Alhamdulillah tidak ada istilahnya orang dalam pemantauan segala macam. Kita lihatlah, mungkin tadi masuk hampir semua komplek melakukan protokol itu. Diukur, cuci tangan, kemudian sosialisasi terus. Nah, itu usaha untuk menikmati. Hikmah di balik ini pasti. Cuman hampir rata-rata hikmah itu akan kita rasakan nanti di saat pandemi ini selesai. Baru kita pahami apa makna ini. Saya minta maaf, mungkin insya Allah usia saya udah 60. Terlalu banyak yang bisa saya ambil hikmah ini. Ya semakin dewasa orang semakin berpikir kan. Ya sekarang ntar insya Allah nih terus paksa kita virtual pakai Zoom gitu kan. Nanti kita sepakat habis zuhur udah pakai 3 komputer. Habis keluarga saya, keluarga Mbak Dewi, jadi rame nih ntar. Ya begitulah. Ya sekarang pasti akan rame itu. Istilahnya silaturahim virtual. Ya itu yang terjadi sekarang. Ya harus kita terima. Tapi untung masih ada teknologi, kalau enggak kita mau gimana kan? Udah nggak open house, bahasanya udah terus nggak bisa silaturahmi ke kakak. Kalau ibu bapak kan memang sudah meninggal, itu pun kita nggak bisa silaturahmi dalam kaitan fisik, datang ke makam nggak. Tapi kan artinya ada media doa misalnya seperti itu. Cuman kan bahasanya tradisi di kita ini sudah sangat mengental, udah ratusan tahun barangkali kan. Jadi kalau nggak maaf bisa gini loh, kalau nggak makan nasi kayaknya nggak afdol kan gitu. Jadi itulah tradisi Indonesia. Tapi begitu ada perubahan, memang jujur nggak mudah untuk bisa beradaptasi. Makanya kita lihatlah, maaf, pasar 2 hari menjelang Lebaran ramai penuh. Ya bayangin kalau Tanah Abang tutup 3 bulan. Gimana orang mau berdagang? Tapi situasi seperti itu. Makanya ya saya nggak tahu apakah itu bagian dari toleransi, tapi nggak bisa dipungkiri, nggak mungkin bisa mengangkat akar budaya yang begitu lama menguat dengan sebuah kejadian kemudian bisa diterima, pasti nggak mungkin. Ini adat sama juga, orang kalau Lebaran nggak makan ketupat nggak makan Lebaran, padahal ketupat tiap hari kita bisa makan ketoprak. Cuman nanti kalau nggak makan ketoprak, nggak makan ketupat, ada sayur ininya, lontong cap gome segala macam, kayaknya nggak afdol gitu. Nah, itu bagian dari tradisi yang nggak bisa kita pungkiri.